Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liman Hakim dari kelompok 8 akan mempresentasikan pemakaian huruf. Bersama rekan saya. Kita langsung masuk ke materi. Ini ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini karena dia termasuk ruang lingkup EID, jadi saya akan jelaskan apa itu EID. EID diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan dengan kata lain. Dengan kata lain, ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian, diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis, karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Pemakaian huruf. Sini ada abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan dan pemunggalan. Pertama huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf berikut. Contohnya kedua huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Yang ketiga huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf D, C, D, F, K, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan UI. Misalnya pandai, saudara, dan amboy. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, ANG, NJ, dan ISI. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, misalnya khusus, ngilu, nyata, dan cara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya menjelaskan materi saya pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Pertama, jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya main saat. Kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal. Pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan, misalnya bapak, barang, atau sulit. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya main di sombong swasta, mandi atau sombong swasta. Jika di tengah kata ada 3 huruf konsonan atau lebih, pemenggalan yang dilakukan antar huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya instrumen, ultra, atau bantu. Penulisan huruf atau huruf kapital. Huruf kapital adalah bentuk huruf abjad atau seperti A, B, C yang bisa digunakan untuk pada kata pertama dalam sebuah kalimat. Huruf kapital adalah bentuk huruf besar yang berbeda dengan huruf kecil atau disebut A, B, C, dan seterusnya. Huruf kapital. Tutup lagi kak, ganjel dong. Kal, tutup lagi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, saya membaca buku. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketika langsung. Contoh, misalnya ada bertanya, kenapa kita pulang? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Tuhan merahmati hamba-Nya.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Nabi Sulaiman. Dia baru saja diangkat menjadi sultan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Adam Malik. Selanjutnya terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai nama orang. Contohnya Muhammad Maulana Rizki, Syarifah Masito. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf kata, bagian kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Tambahkan huruf miring. Huruf miring cetakan dipakai untuk menulis nama, buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam serangan. Contoh majalah bahasa dan kesusastraan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang sudah disesuaikan dalam tulisan tangan atau tulisan huruf atau kata yang dicetak miring dari keras ke bawah. Baik, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf dalam adjustment dari A sampai seberapanya. Di antaranya merupakan usaha memajukan bahasa Indonesia hingga dapat mengikut perkembangan kosakata huruf-huruf tersebut. Terdiri dari huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftos, dan gabungan huruf konsonan. Selanjutnya, sekian dari yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Bisa Mahatara dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya apa perbedaan antara huruf konsonan dengan gabungan huruf konsonan. Terima kasih. Tiga. Saran. Perkenalkan, nama saya adalah Sahira. Nah, saya ingin bertanya terkait pemenggalan kata. Apa fungsi dari pemenggalan kata ini? Dah. Perkenalkan, nama saya Rina Mariana. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih caranya anak SD itu biar cepat mengenal apa itu huruf vokal, apa itu huruf apa tadi itu yang dijabarin tadi itu? Coba. Nah, itu konsonan, huruf diftong, sama yang terakhir tuh. Gimana caranya anak SD itu bisa cepat mengenal huruf-huruf itu? Sekian. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abi. Apa perbedaan huruf konsonan dengan gabungan huruf konsonan? Pertama, sejelasnya konsonan itu kan artinya bunyi atau ujaran yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Kan contohnya itu kayak huruf konsonan tuh B, C, D, F, G, H, kayak gitu. Terus kalau gabungannya tuh kayak KH, artinya gabungannya tuh kayak huruf konsonan dia digabung kayak tadi itu contohnya KH, terus apa tadi itu kayak gitu. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gibran. Gimana cara anak SD cepat mengenal huruf-huruf tersebut tadi? Benar ya? Iya. Oh, saya. Pertanyaan tadi gimana cara anak SD itu cepat mengenal huruf-huruf tersebut kan? Gimana ya? Kan sebelum SD juga anak-anak ini sebenarnya udah bisa gitu ngomong gitu kan, tapi cuma nggak tahu apa arti dari huruf gimana ya? Kan anak itu diajar ngomong pertama awalnya dari orang tuanya pasti kan. Terus kalau dia udah SD itu pasti udah bisa lah dia ngomong, tapi cuma nggak tahu macam-macam huruf itu aja.
paling yang diajarin di SD itu kalau huruf ini itu kalau huruf ini itu namanya ini kayak gitu. Terus kalau cara ngajarnya sih dari kecil tuh pasti cara gampang ngajarin anak kenal huruf-huruf kayak gitu biasa di sering apa namanya, bisa dimulai dengan huruf yang ada pada nama anak mungkin. Terus bisa juga kayak beli ada kan poster alfabet itu kita tempel di rumah. Terus bisa belajar dari buku alfabet atau cerita yang menarik gitu. Jadi kan sering sampai dia udah besar sampai masuk SD kan udah bisa dia ngomong, tapi cuma nggak tahu macam-macam huruf tersebut gitu. Jadi kesimpulannya tuh ngajarin anak buat itu biar cepat ngerti itu, jadi kayak beliin alfabet yang kayak gitu tuh mengenalkan itu hurufnya ke anak itu, apakah dia cepat ngerti dengan itu? Enggak sih, pelan-pelan nanti kan sering dia tambah waktu dia pasti bakal ngerti sendiri. Kita mulai dari yang mudah dulu, jangan langsung kita beli alfabet. Bisa kita sering-sering ajak ngomong kan, bisa ada kita sama anak tuh bisa ini coklat atau enggak, kita sering-sering panggil namanya gitu. Mulai dari hal-hal yang simpel aja deh. Bisa diterima? Apa fungsi kata pemandalan kata? Fungsinya itu memendal atau memotong suku kata agar bisa ditulis atau dilafalkan dengan ejaan baik. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kebingungan. Apalagi saat ini kita menulis kalimat ini yang panjang melebihi kertas. Pemecahan kata membantu menentukan suatu kata harus ditulis dengan baris selanjutnya. Mana dia? Bener? Dengan tujuannya untuk memudahkan anak-anak yang siswa gitu. Ya buat diajarin, misalkan kita jadi mandi tapi kita tunggal jadi mandi gitu. Ya gitu. Udah ya? Udah. Tutup. Baik, sekian dari presentasi kami berdua pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.